Ibu, ibu ya, paling susah ceramah di depan anak TK, benar bu? Ada anak TK kita ngomong semangat dia nggak bangun dari tempat tidur. Selamatnya Nabi Nuh dari mara bahaya banjir terjadi di bulan Muharram, betul? Diselamatkan Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun di bulan Muharram. Diangkatnya Nabi Daud menjadi seorang raja di kota Hebron juga di bulan Muharram. Dipertemukan Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam juga di bulan Muharram. Oh, luar biasa gemah Muharram di mana-mana. Senang ya jadi yatim. Ada obat jadi yatim. Ayah ada nih. Mama, muda atau tua mau? Nanya, betul ya? Nanya, ya Allah, kenapa begitu? Karena memang melalui majelis Said Az-Zaitun ini pengen menggembirakan nasib anak-anak yatim. Siapa yang kebahagiaan? Kamu dapat bingkisan. Oh iya. Hari ini bahagia nggak? Hari ini senang nggak? Senang. Hari ini ada sedih nggak? Nggak ada, semuanya senang, semuanya gembira, semuanya menikmati Muharram. Ini yang selalu dianjurkan Rasul. Kalau mereka sudah senang, membuat apa? Wasi'al jannah liman ba'dahu, membuat surga Allah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Amin. Orang yang sedang membutuhkan rasa cinta karena kecintaan mereka kepada orang tuanya sudah mulai berkurang. Sekarang kita masih punya suami, yang suami masih punya istri, kita berarti masih menjadi keluarga yang sempurna. Ketika ada kebahagiaan, tertawalah suami istri beserta anak-anaknya. Pak, banyak pujian. Bu, pengen gak dunia kita lancar? Pengen gak dunia kita berkah? Kalau ibu pengen dunia ibu lancar dan berkah, lihatin nih anak-anak kita. Udah liatin ibu kekerin, udah beres ibu kekerin, ntar beres doa ibu pegang palanya. Untuk itu yatim ya. Mau jangan dipegang begini doang, keluarin yang merah. Nih, woi. Gua tadi ngomong yang merah ya. Salah. Aja yang merah. Saya kasihnya satu, berarti gue dapat untung ini. Balikin dulu. Kenapa ngeliatin? Mau? Kalau mau? Bagus. Sekarang tunggu saya bagi sisanya. Kenapa lagi? Ini. Kenapa lagi? Yatim kan nih? Oh yatim nih. Kalau bukan yatim mah gue masih mau. Salim. Ah bisa aja. Oh namanya nih salim. Nah tuh lagi nih. Nah, nih.
Doain Bang Haji biar berkah. Ini nambah. Ini mah habis Ustaz. Lanjut. Lihatin tak wajah-wajahnya. Ibu panggil dia, kalau tetangga ibu bilang sama dia, "Nak, nanti kau pulang ke rumah, nih ingetin tampang saya. Kalau kau lapar datang ke rumahku. Kalau kau tidak punya uang jajan datang ke rumahku. Kalau kau pengen apa-apa datang ke rumahku. Apa? Aku orang tuamu. Aku sekarang ibumu. Ini bapakmu. Kau datang kepadaku." Maka orang yang cinta terhadap anak yatim, maka Allah akan turunkan keberkahan dalam hidupnya. Udah duduk. Entah buat apa. Hadirin ya, kenapa duduk? Ambil mereka agar apa? Nanti kita di surga dibawa sama Rasulullah. Anak wa kamil yatimin bil jannah hakadatain. Aku dengan orang yang cinta kepada anak yatim, yang sayang kepada anak yatim, maka mereka akan bersamaku di surga. Seperti dua jari ini yang menempel. Artinya apa? Kita bersama-sama di surga. Kita berdua dengan Rasulullah. Bahkan kita dituntun oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ada satu peristiwa ketika anak-anak sedang bergembira, ada seorang anak kecil yang dia sedang teman-teman menangis, dipanggil sama Rasulullah. "Hei nak, kemari. Kenapa kau bersedih? Kenapa kau menangis? Kau tidak seperti teman-temanmu yang lainnya. Mereka bisa bermain, mereka bisa bercanda, mereka bisa bergembira." Lalu dikata oleh dia, "Wahai Rasul, wahai Muhammad, ayahku syahid fil Uhud, ayahku mati dalam perang Uhud. Berarti kau yatim?" "Ya, aku yatim." "Di mana ibumu?" "Ibuku pergi, wahai Muhammad, dia tidak mengurusiku." Dituntut oleh Nabi Muhammad, dipanggil istrinya Siti Aisyah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Aisyah, ini anak kita." Masya Allah. Sekarang kan orang begitu udah mulai langka. Betul? Betul. Makanya Bang Haji saya titip pesan nih ya, santuni anak yatim, sayangi ibunya. Itu jangan satu. Bener apa salah? Lah, kalau kita ngapain anaknya nggak tahu mana kan repot urusannya. Betul nggak? Sayangi mereka, cintai mereka, agar mereka mendapatkan satu kebahagiaan dalam hidup. Dan ini sudah saya belajar sendiri, Bu. Saya sudah belajar sendiri, bukan katanya. Saya sudah mencoba dari 2010 sampai hari ini. Saya bangun pondok pesantren yang saya namakan Darul Safa. Di situ saya bangun pondok pesantren. Saya bilang kepada istri saya, "Wahai Umi, ingat, dari kita mulai berdiri sampai nanti sampai saya mati, untuk anak-anak yatim saya kasih fasilitas pesantren gratis 100%. Alhamdulillah. Makanya besok yang lulus SD bawa ke sana ya.